Halo Sobat Bukan yang ada di rumah, balik lagi dengan gue Septianisa. Di episode kelima segmen horor kali ini, gue udah kedatangan narasumber salah satu founder dari Bukan Entertainment. Nah, penasaran dia mau cerita apa, mau berbagi pengalamannya seperti apa? Tonton terus channel Bukan Entertainment dan saatnya gue bilang jangan nonton sendirian. Tiba-tiba orang itu datang. Serius? Gue pernah bawa jenazah. Bisa dibilang itu luar serem gak sih Bang? Menurut lo? Ya mungkin berwujud ular siluman gitu. Dan sosok seperti apa yang punya ciri? Sebelum gue ceritain tentang nenek-nenek itu, gue udah ngomong. Baru datang lewat kita. Nah, di depan gue sekarang udah ada nih founder dari Bukan Entertainment. Bisa dikenalin dulu kok siapa namanya? Halo, nama gue Tore. Heeh. Nama lengkapnya Michael Salvatore, biasa dipanggilnya Tore. Gitu. Jadi gue dengar-dengar lu punya pengalaman horor yang cukup serem ya kok. Ada. Nanti gue ceritain semua di sini. Oke, langsung aja biar nggak berlama-lama. Ini dia ceritanya dari Kotore. Ini kejadian sih sebenarnya baru, terhitung baru sekitar tahun 2020 lah. 2020. Awalnya tuh gini. Waktu itu gue punya pacar. Kalau sekarang mantan berarti. Oke. Gitu. Waktu itu gue punya pacar, dia punya ruko di sekitaran daerah Pasar Baru lah, di sekitaran daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Beberapa kali sempat ke sana, tapi kedatangan pertama itu begitu mengesankan. Kenapa tuh? Disambut waktu itu. Jadi dia ruko 4 lantai. Untuk di tangganya sendiri dia naik, kemudian ada patah. Ada naik sedikit terus patah gitu. Nah, pas gua naik, ini pertama kali gua ke ruko itu. Pas gua naik tangganya, di sebelah kiri tuh ada ini mau izin dulu kali ya, udah deg-degan nih. Kadang suka ada yang gak seneng soalnya saya, Iya, maksudnya bener. ada efek gitu. Iya, terpanggil, merasa Iya, terpanggil betul. ya. Pas gue lewat itu kebetulan gue papasan, dia lagi berdiri gitu, lagi begini, dan gue lewat di depannya, ces gitu. Wanita atau cewek disebutnya, wanita deh ya. Wanita, mukanya karena gue cuman lewat sekelebatan, guanya yang sekelebatan, dianya sih diem gitu. Mukanya gue nggak lihat terlalu jelas gitu. Gue pun ngerasa waktu itu, wah ini mah halunya gue aja gitu. Itu kejadian pertama yang gue pun nggak sadar bahwa gue berpapasan gitu. Kemudian di lantai ketiga dan keempatnya itu, waktu itu masih pacar. Gue mohon izin sama pemilik, sama dia untuk gue mau buka usaha farm lohan, peternakan ikan lohan gitu. Dari dia udah oke, dan akhirnya berjalan lah farm ini gitu. Dengan waktu itu ada farmboy itu apa ya? Penjaga farmnya. Itu si Mas lah, kita panggilnya si Mas ini. Dia jaga dan nginep di situ gitu. Sebelumnya juga gue dengar dari mantan gue ini bahwa nih tempat lantai 4-nya itu ada mes, ada petak-petak kamar gitu yang bisa dipakai buat pegawai tidur lah, intinya gitu. Ini boleh nge-vape ya? Boleh. Dan gue juga dengar dari mantan gue itu banyak cerita di sana yang, Bu, saya digangguin, Bu, saya nggak betah, dan akhirnya harus keluar gitu. 2 bulan, 3 bulan, keluar, ganti lagi, masuk lagi, keluar lagi, kayak gitu-gitu. Banyak iseng lah gitu kurang lebih. Cuman namanya itu kan mungkin cewek ya, kalau laki mungkin lebih cuek gitu pikiran gue waktu itu. Akhirnya masuklah si Mas ini untuk jaga di sana. Mulai dari hal kecil sampai bikin sakit gitu. Hal-hal kecil tuh contohnya diisengin kayak lampu mulai nyala mati gitu. Itu bukan karena si kering turun ya, tapi lebih kayak gue nyalain, gue balik badan mati, gue nyalain lagi
gue balik badan mati lagi. Itu kecil-kecilnya lah gitu. Sampai yang kayak sakit dalam, kayak batuk keluar darah gitu. Itu si masnya bukan guanya ya. Si masnya itu. Terus laporan demi laporan kita sampailah ke kita gitu. Sampai waktu itu kejadiannya adalah si mas ini dia bilangnya ditendang. Dia bilangnya ditendang dan dia jatuh guling-guling di tangga. Gitu. Di situ kita yang sebagai yang nyewa tempat juga apa ya? Satu ngeri lah, pasti ngeri. Kedua, kesian sama si masnya ini. Yang waktu itu kita merasanya, wah ini iseng banget nih. Ini tempat nggak bisa nih kita pakai buat usaha. Dan yang paling gokilnya waktu itu di luar nalar nih, gue bilang gokil karena di luar nalar. Jadi ikan betelor di piring gitu. Ikan betelor di piring. Kita lihat telurnya gitu. Nggak berapa lama telurnya hilang. Bukan karena dimakan ikannya loh, bukan karena dimakan ikannya. Itu hilang aja bles gitu. Set. Itu gangguannya sampai kayak gitu. Gitu. Gue yang dari awalnya nggak percaya gitu ya. Lama-lama juga gila gitu. Biasanya gangguan gitu kan ke sesama manusia aja gitu ya. Iya, Ini sampai betul. ke hewan-hewan pun Betul, diganggu ya. betul. Gila. Itu kalau apa ya bilangnya? Mungkin kayak disembunyiin gitu loh, kayak ditutupin atau apa gitu. Sebenarnya yang sebenarnya masih ada gitu. Sama sih gangguan-gangguan kayak filter air yang buat ikan tuh. Kita colokin ke listrik. Kita balik badan, ini kebetulan cerita dari fanboy-nya gitu, dari mas-masnya. Tiba-tiba suaranya kan bunyi kan, tuh gerujukan air kan bunyi kan. Dia balik badan, filternya mati. Dan gak cuman mati, colokannya kecabut dari steker. Wah, anjir sih. Bukan cuman mati loh, kalau Iya. mati kan gangguan listrik. Iya, Kita bisa bilang korslet, gitu ya. bisa bilang korslet. Terus kalau, wah gue merinding. Kalau kecabut dari colokannya, Saklar ya. nah itu Dipertanyakan ya. Iseng banget. keinjek, nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Gitu. Nah itu awalnya kayak gitu. Lama-lama, gue secara pribadi ini belum ada pengalaman guanya di cerita itu. Itu berarti pengalaman dari fanboy-nya itu cerita ke pemilik ruko itu ya kok ya? Ke gue, Ke lu? iya. Oh. Sebagai pemilik dari farmnya gitu. Gue kan ngontrak gitu kan. Iya. Nah, kalau kotornya sendiri katanya pernah ditaksir sama sosok kuntilanak merah yang ada di situ ya? Gue sempat denger tuh kemarin ceritanya. Betul. Sebenarnya ditaksir enggaknya itu bisa apa ya, 50-50 nih. Kita bilang ditaksir ini 50-50. Tapi pengalaman gue gini. Awalnya gue ketemu cuman lewat doang itu loh, yang tadi gue ceritain, yang di tangga. Iya. Awalnya. Karena saking banyaknya gangguan, ada salah satu fanboy, jadi fanboynya ada 2. Ada salah satu fanboy yang punya temen pinter lah gitu, orang pinter. Gue boleh sebutin namanya nggak usah lah ya. Gak usah lah. Nah, pokoknya ada orang pinter yang membantu untuk bersih-bersih di sana dan juga berkomunikasi. Maksudnya mohon izin jangan sampai yang diganggu, dan diganggu tuh kenapa gitu. Nah akhirnya kita tahu setelah ditanya sama si orang pinter tersebut, kita tahu nih tempat penunggunya sebenarnya nggak iseng. Ini unik nih, ini bukannya unik sih. Akhirnya kita tahu faktanya bahwa makhluk-makhluk di sana itu nggak suka kotor. Oh. Gitu. Kotornya dalam artian gini. Fanboy guanya yang kotor. Kotor dalam artian nggak punya tempat, nggak dibersihin, jorok gitu. Dan yang lebih disebut kotornya lagi, joroknya lagi adalah dia suka bawa perempuan lah yang dicomot dari mana gitu, kurang Perempuan lebih. sewaan gitu Iya. ya, dibawa ke tempat situ Iya betul. untuk melakukan tindakan mungkin ya di Ya, luar norma-norma. Betul. Karena kan setahu gue juga makhluk goib kayak gitu pun nggak suka kalau tempatnya kita sebagai manusia menodai atau ya norma-norma agama tuh dilanggar. Betul. Gitu. Karena mereka ada lebih dulu di situ. Iya. Jadi waktu itu 3-4-nya kan kosong gitu. Tiba-tiba datang orang yang jorok gitu, dalam artian jorok ya. Kenapa kita bisa tahu? Pertama, setelah berkomunikasi kita dikasih tahu. Iya. Guanya sih nggak ada di sana. Kedua, pas mas-masnya itu karena udah nggak kuat, akhirnya dia pulang ke kampungnya. Dan kamarnya itu kita ngecek lagi. Kamar itu banyak kayak, mohon maaf nih, kayak kondom-kondom bekas gitu. Waduh. Gitu.
Di situ yang ternyata bukan makhluk sananya yang iseng. Sebenarnya memang masnya gua duluan nih yang bikin mereka bereaksi, penunggu-penunggu di sana. Jadi dia merasa tempatnya diusik lah ya. Gitu kurang lebih. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya si sosok kuntilanak merah yang lu lihat tadi di tangga kok. Nah, Itu lu baru ngeliat sekali pas lu naik, apa pas turun lagi lu ketemu lagi, atau baru sekali itu aja? nah ini Lu ada liatnya? hubungannya juga dengan yang itu Sep, yang tadi, yang pas tempat dibersihin gitu. Kalau dibilang lihat, gue baru lihat sekali. Tapi kalau disebut kuntilanak yang merah, gue tahu yang mana karena gue pernah ketemu gitu. Pas kejadian tempat itu diberesin, gue lagi ada di rumah. Rumah gue kebetulan di Bekasi. Farm di Pasar Baru, guanya di Bekasi. Gue lagi sekitar malam itu, sekitar jam setengah 10-an, setengah 10, jam 10 lah, 10 malam gitu. Kita udah diinfoin nih tempat mau dibersihin ya. Kalau yang ada di rumah bantu-bantu doa gitu. Gue lagi tiduran, gue inget banget, dan gue main laptop di ranjang gitu. Tiba-tiba gue berasa perut gue enak banget. Terus gue ke kamar mandi. Gue kayak muntah kosong gitu yang sorry ya, gitu. Jadi enak beneran gue. Tapi yang muntah kosong kayak gue barusan tadi batuk, terus kayak mual gitu. Sampai adik gue yang posisinya di kamarnya dia tuh di sebelah kamar mandi, dia keluar, lu kenapa? Kata gitu. Nggak apa-apa, gue nggak masuk angin, gue sehat-sehat aja. Tapi gue berasa enak gitu. Dan nggak cuma sampai di situ. Gue keluar dari kamar mandi, enaknya udah mulai turun. Itu dada gue segini. Berasanya kayak lu korek api lu panasin. Udah panas lu tempel ces gitu. Wah, itu panas banget sih. Gue berasanya itu panas Gitu. banget. Tapi napas normal. Napas normal. Cuma ngerasa panas di dada. Cuman mungkin gue panik jadi agak ngos-ngosan mungkin ya. Dan bokap gue lihat. Karena gue berasa sakit, berasa panas, gue kayak tiduran di sofa gitu lah. Terus di situ bokap gue bantu doain gue juga lah gitu. Dan pas gue lagi tiduran lagi sakit-sakitnya itu, tiba-tiba ada telepon dari FAM, dari tempat tersebut, yang nanyain gini, Rek, lu nggak lagi kenapa-napa kan? Kata gitu. Jadi si orang pintarnya tersebut suruh fanboynya untuk telepon gua, tanyain keadaan gua karena menurut dia si Tore lagi kenapa-napa. Wah, Dan itu dia bisa tahu. Ya? Gitu. Karena emang sebelumnya dia ada orang pintar ya, agak bisa ya. Iya, dia bisa, mungkin kelebihannya ada, bisa lihat, bisa merasakan, atau gua nggak ngerti gimana, cuman coba lu telepon si Tore, kayaknya dia kenapa-napa. Dan itu efek dari gua nggak ngerti ceritanya gimana, gua nggak valid untuk menceritakan ini peristiwa apa gitu ya. Cuman katanya mungkin ada energi yang dari kuntilanak merah itu nempel di gue. Jadi pas di sana kenapa-napa, gue juga kenapa-napa, gitu. Di sana kenapa-napanya tuh dalam arti digangguin lagi atau ada? Kan lagi dibersihin. Gue juga nggak tahu metode bersihin tuh kayak gimana, gitu. Mungkin ada gesekan energi lah, kalau bahasanya apa itu ya, gue nggak ngerti juga. Pas di sono kena sesuatu, berasa sesuatu kuntilanak merahnya di gue juga berasa karena ada energinya dia ada di gue gitu. Energi itu bisa dibilang dengan dia ngikutin lo juga gak sih kok? Mungkin. Tapi ketika lu di rumah lu ada ngerasain hal-hal atau lu dimimpiin tiba-tiba lu inget ruko atau lu lagi di rumah posisinya terus lu kebayang-bayang mukanya yang lu lihat di tangga, ada gangguan gitu gak sih selama di rumah? Gue merinding parah. Emang gue juga, aduh. Ini sebenarnya gini, katanya. Iya. Gue juga sempat nonton podcast lo yang kemarin horor. Iya. Interaksi itu dari mimpi, gitu kan? Di gue sama sekali nggak ada. Tapi istrinya yang jagain farm itu, ada teman gue juga, gue kenal juga gitu. Dia sempat berkomunikasi dengan si kuntilanak merahnya. Apa tuh kok katanya? Jadi gini. Aduh gimana ngomongnya ya? Gue menjelaskannya gimana? Gak bisa nahan ketawa aja. Kenapa? Gak tahu. Pengen ketawa aja gue. Gue merinding anjir. Enggak, pengen ketawanya tapi bukan ada sesuatu yang lucu gitu. Kita lagi cerita serius. Tapi salah satu kameramen kita, dia merasakan hal pengen ketawa terus dan gitu. Dan gue lihat dia ketawa, gue nggak pengen ketawa gitu.
Belum nih. Istighfar coba. Astagfirullahaladzim. Oke lanjut. Lanjut. Ya teh mohon permisi dulu lah ya Mohon nih ya. maaf ya kalau diomongin ya, minta izin. Kopi dulu lah biar enjoy. Sampai mana tadi ya? Komunikasi dia. Oh iya. Jadi istrinya fanboy gue bukan berusaha. Jadi dia udah berkomunikasi terus dia nelfon gue. Re, tadi gue komunikasi sama yang kuntilanak merah gitu. Katanya dia kenal lu ya? Dia bilang gitu. Gue bilang, kapan gue kenalnya gitu. Lu pernah papasan katanya dulu. Dan dia lihat lu, dia mau ikut ya, tapi bukan ikut gitu. Dia nempel lah gitu. Lu berasa nggak katanya? Jadi ini katanya dia ya. Gue dan gue berusaha menyimpulkan sendiri. Gue pakai pengertian gue sendiri. Kalau merah itu ada mungkin panas energinya, mungkin emosi. Nah emosi ini yang ada di gue. Jadi selama gue pacaran sama yang pemilik ruko ini, gue berasa emosi gue nggak terkendali, sama sekali nggak terkendali. Bawaannya pengen marah terus gitu. Bukan gue pembelaan ya, setelah putus gue ada pembelaan ini, bukan. Ini juga gue diceritain sama orang gitu. Jadi memang nempelnya lu sama si kuntilanak merah itu pengaruhnya adalah itu. Gitu. Jadi lu emosian. Iya, katanya. Katanya. Gitu. Tapi lu ngerasain nggak setelah putus sama mantan lo itu ada perubahan? Jadi lu kayak lebih tenang, lebih. Yes. Iya. Yes. Tapi sebelumnya lu pasti dibersihin gak sih dari sosok energi? Kan tadi katanya energi itu nempel di lu. Pasti ada pembersihan lah ya di badan lu. Gak mungkin lalu mau selamanya nempel di lu. Itu yang bersihin siapa? Gini, hari farm itu dibersihin, yes, gue disuruh ke sana. Tapi karena itu COVID masih baru-baru terjadi gitu, jadi kan di rumah nggak boleh keluar-keluar, dan gue memutuskan untuk nggak datang. Jadi kayaknya waktu itu seingat gue dibantu oleh orang pintar itu dibersihin dari sana, dan gue juga baca-baca doa sesuai agama gue. Gitu. Berarti posisinya lu dibersihkan itu di rumah? Ya. Lu di rumah dan si orang pintar itu di ruko itu? Ya. Yang katanya sih setelah sakitnya yang panas tadi itu udah hilang, itu udah selesai gitu. Maksudnya di guanya udah nggak ada apa-apa. Gitu. Gue penasaran nih, itu kan tempatnya kan cukup luas ya. Terus ada sosok kuntilanak merah. Nah menurut fanboy yang ada di situ, dia pernah menemukan sosok apa lagi sih selain si sosok kuntilanak merah itu? Banyak banget. Apa aja tuh yang lo tahu dari si fanboy itu? Gue juga pernah lihat soalnya. Jadi apa yang dia ceritain di gue valid. Gini, di lantai 4 itu ada toren. Ada toren yang kalau apa sih ceiling dibilangnya, atap, bukan atap, plafon. Misalkan toren segini, torennya itu ada makhluk di depan toren sih, setahu gue ya, sorry kalau ada kesalahan gitu ya. Makhluk hitam berbulu yang badannya itu cuman kelihatan pas di plafon, selebihnya udah nggak kelihatan saking gede dan tingginya. Wow, merinding gua. Iya itu, gue nggak pernah lihat mukanya, tapi gue lihat kakinya sampai badannya setengah. Itu di lantai 4. Kita kan pakai lantai 3 sama 4 buat farmnya itu kan. Di lantai 4 juga nih, kalau anak-anak farm tahu nih, gue jarang mau ke lantai 4. Kenapa? Karena menurut gue puyeng. Puyengnya itu guanya yang puyeng gitu. Menurut gue ya, di situ sesek. Lantai 4. Sesek. Banyak anak-anak juga, banyak anak-anak kecil. Gue nggak lihat tapi gue ngerasain, gimana ngomongnya? Mungkin berisik ada kayak. Benar. Gue berasa ada yang lalu lalang. Terus ada kayak suara. Nah ini yang gue bilang gue bisa tahu anak kecil karena ada suara, kayak suara anak kecil main gitu. Rame gitu ya? Oh kalau lu bilang ada suara-suara kayak anak kecil rame gitu, bisa jadi itu ikan yang tadi lu bilang di awal tuh hilang atau apa gitu. Bisa jadi, setahu gue ya, makhluk yang disebut tuyul atau apalah yang berbentuk anak-anak itu berbentuk, ya dia bisa bermain dengan hewan gitu. Nggak cuma ikan, kalau kita punya kucing juga tuh suka dimainin. Bisa jadi sih itu ya. Oke, nah tapi lu pernah nggak sih menemukan kayak ada something kayak mustika atau ada benda-benda yang lu temuin? Benda-benda yang berhubungan dengan mistis lah ya. Mistis, iya. Oke. Ini juga ternyata kalau dibilang kalau ditanya pernah atau enggak, pernah. Pernah.
Tapi bukan dapat ya. Ini berhubungan juga dengan kenapa gue ditempelin mungkin. Jadi waktu itu gue lupa gue ngapain, gue lagi bersih kayaknya, dan gue lagi buang sampah ke lantai 1. Di situ gue nemuin kantong plastik yang, jadi di bawah tuh ada yang nyewa juga gitu. Gue merasa ini sampah nggak kotor dan tadinya gue nggak lihat gitu karena yang lagi buang sampah gue dan tempat sampahnya ini harusnya kosong gitu. Gue penasaran, gue buka, isinya kayak ada sajen bunga-bungaan gitu yang dibungkus daun pisang atau daun apalah pokoknya gitu. Kembang-kembang. Isinya kembang-kembang. Sama ada satu kantong plastik bening yang isinya menurut gue darah. Menurut gue. Wow. Dan karena keisengan gue, air gue berat coy. Tahan. Dan karena keisengan gue buang. Satu kantong plastik yang berisi bisa disebut sajen lah ya. Mungkin. Setuju nggak lu sajen? Setuju. Ya? Karena ada bunga, ada darah, itu kan salah satu persembahan buat dari Iya. kita ke dia. Dan itu lu buang. Gue buang. Ya mungkin itu awalnya kenapa gue bisa berkenalan gitu loh di situ. Tapi setelah lu buang lu ada gangguan nggak? Setelah lu buang malamnya kah atau? Alhamdulillahnya enggak Enggak. gitu. Oh. Gangguan buat gua itu cuman yang pas gua di rumah, tempatnya lagi dibersihin, gua enek, gua panas. Dan emosi labil itulah tadi. Itu doang. Oke. Gitu. Gue penasaran nih, kan itu sajen lu buang ya. Berarti kan ada yang naruh dong di situ dong. Ada yang naruh. Nah, lu harusnya karena bukan gua. Iya. Nah, lu nggak mencoba untuk menanyakan ke Farmboy Nggak. itu ada apa, atau si Farmboy sendiri yang sadar sajen yang gue taruh kok nggak ada gitu. Dia nanya-nanya nggak ke siapapun yang ada di situ, terus tahu lu yang buang gitu. Gini. Gua nggak nanya ke orang luar, gua nggak nanya. Iya. Ke Farmboy pun setelah dia pulang gua baru nanya. Setelah dia pulang kampung, gua baru nanya. Dan bukan dia. Gitu. Jadi gua juga nggak mau kepo. Gua juga karena gua kan ngontrak ya. Gua kan numpang di situ ibaratnya. Gua juga nggak mau tahu terlalu dalam. Gitu. Oh, jadi sampai saat lu buang itu nggak ada yang nyariin juga ya? Nggak tahu gua. Kalaupun ada yang nyari gua nggak tahu. Oh, lu nggak tahu ya. Oke. Nah, Cuman ya itu gue pure iseng, gue menurut gue apaan sih nih, gue buang gitu. Nah, tapi lu pernah denger gak sih di lantai 1 itu kan juga ada yang ngontrak ya? Nggak cuma lu lah satu gedung itu kan? Iya. Pasti lu kan pernah ketemu sama ownernya atau pegawai-pegawainya. Sering cerita juga gak sih ke lo gitu? Kalau yang lantai 1 kebetulan dia jam 5:30 tuh udah tutup gitu. Tapi ada kejadian yang berhubungan dengan lantai 1. Berhubungan doang nih. Jadi masih tentang si Farmboy ini, dia kan naik motor. Jadi kita bikin gantungan atau bukan gantungan sih, dia kalau naruh kunci motor itu pasti di situ gitu. Ya. Dia naik lantai 3, dia taruh kunci motor, hilang kunci motornya. Dia lapor tuh di grup Motornya WhatsApp. tapi ada. Motornya ada. Nah terus di grup WhatsApp dia laporan, gue belum pulang. Itu jam 11:30, jam gituan lah pokoknya. Gue belum pulang karena gue nyariin kunci motor. Akhirnya kita putusin buat udah motornya kita gotong aja, masukin dalam, besok lagi cari kuncinya gitu. Udah dimasukin, dia pulang, dia nanya ke temennya yang bisa lihat lah gitu. Itu kuncinya ada di lantai 1 katanya. Ada meja, ada rak, ada laci. Lacinya dikunci. Besok lu cari aja di situ. Logikanya gini. Itu laci dikunci. Iya. Masukin kuncinya gimana? Gitu. Kalau orang iseng nggak bisa karena dikunci. Dan besok paginya dicek ada situ. Setelah dibuka tuh laci pakai kunci, ada kunci motor di situ. Ada. Kurang lebih begitu ceritanya. Wah, berarti di sana penunggunya cukup ekstrim juga sih Ya. ngegangguin ya. Ya. Udah main benda, umpetin kayak gitu, terus bisa nempelin energi juga. Nah, Ya. kok gue penasaran nih sama yang kuntilanak merah itu. Si sosok kuntilanak merah itu, seandainya lu nggak secepat itu ngalamin yang sesak di dada itu, terus si yang orang bisa itu juga nggak ternotis. Mungkin gak sih sosok itu bisa sampai di diri lu tuh? Ya, ada efek lama. jangka panjangnya. Iya. Benar. Nah, ini masih bagian juga dari lanjutan cerita yang tadi nih. Waktu itu gue inget banget bilang ini, Rek, lu datang ke sini. Istrinya yang jagain farm gitu. Iya. Rek, lu datang ke sini untuk dibersihin juga gitu.
lu mau nanti nggak bisa merit karena lu punya pacar putus lagi, punya pacar putus lagi, punya pacar putus lagi, gitu katanya. Gue bukannya apa ya, waktu itu bukannya gue nggak percaya, bukan gue nggak mau dibersihin, cuman karena covid gue nggak dibolehin Iya. keluar Iya. gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah punya pacar lagi Alhamdulillah ya. gitu, dan ya apa ya, udah bersih lah gitu. Udah gue nggak emosi sih, hampir jarang gue ya gitu loh. Itu emosi Pak Oh iya, namanya. maaf. Tapi gue bisa menyimpulkan nih, bener apa enggak ya gue nggak tahu. Kalau dengar dari cerita lu tadi, lu mau nikah nggak gitu? Berarti secara nggak langsung si sosok kuntilanak merah itu menghambat jodoh lu karena dia pengen sama lu nggak sih? Maksudnya Ada kemungkinan. pengen dalam arti tuh, gue juga pernah dengar cerita lah kayak sosok seseorang gitu disukain sama Gundurwo, jadi disusah nikah jodohnya jadi Karena nggak dia mau kelihatan. dimilikin sama si Iya, secara goib ya gue nggak tahu Mungkin. gimana caranya. Nah berarti bisa dibilang kuntilanak merah itu pengen lo jadi kekasihnya dia gitu ya kan, tak bagaimana caranya itulah yang gue tangkap juga kayak gitu. kayak gitu. Yang gue tangkap kayak gitu. Dan itu bukannya kita nggak suka disukain orang ya, cuman kan Cuman mohon maaf ini bukan gimana? orang Iya. gitu. Jadi ya memang udah ada alamnya. Tapi gue nggak yang secara komunikasi gue bilang udah lu jangan deket-deket gue lagi, nggak ada. Gue nggak ada kayak gitu. Gitu. Tapi ini pengalaman pertama lo untuk ditaksir sama sosok kuntilanak. Pertama dan nggak bakal ada yang kedua, insya Allah. Nah kok Ya. tempat itu masih beroperasi nggak sih sekarang? Sekarang udah enggak dan itu baru pindahan beberapa minggu lah. Seminggu 2 minggu lah baru pindah gitu. Pindah ke daerah Poris gitu. Tapi ada kejadian yang lumayan horor yang terjadi baru 2 hari lalu lah, kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Jadi karena itu baru pindahan, otomatis berantakan tuh tempat. Kita sebagai yang nyewa, yang ngontrak juga punya kewajiban buat bersihin, beresin gitu. Akhirnya gue panggil mbak gue yang biasa bantu-bantu di rumah, sama dulu di apartemen juga udah kenal lama gitu. Dan nih orang agak peka sedikit gitu. Dia gue minta tolong jam 2:30, jam 2 sebenarnya dia datang 2:30. 3 sore ya. 2:30 sore untuk ngeberesin lantai 4 dan lantai 3 karena masih ada sisa-sisa pindahan lah gitu. Sekitar jam 5 lewat itu dia telepon gue. Baru kemarin nih dia telepon gue, dia bilang ini, "Pak, kok nggak bilang-bilang sih?" Katanya gitu. Wah, gue udah feeling nggak enak nih ya kan. Nggak bilang-bilang apa mbak gitu. "Pak, ini kalau boleh saya lanjut besok ya," kata gitu. Bersih-bersihnya. Bersih-bersihnya. Lantai 4 udah kelar, udah divideoin juga, udah dikirim ke gue. Untuk lantai 3-nya besok ya pak. Emang kenapa mbak? Gitu. Iya nih soalnya dari masuk aja udah ada yang ngikutin sampai sekarang. Saya gak berani. Gitu. Terus dengan santainya gue bilang, yang ngikutin yang mana? Yang merah, yang putih apa yang hitam? Gitu. Terus dia si bapak orang udah tahu bukan yang ngasih tahu. Gitu. Tapi yang lebih spesifiknya dia nggak bilang yang ngikutin dia itu siapa? Nggak bilang. Cuman artinya mungkin karena dia peka juga ya. Berarti sekental itu horor atau mistis di situ. Mungkin karena tempatnya mau dikosongin, terus ada orang baru dan dibersihin, jadi kayak ya kenalan mungkin lah, nggak ganggu sih nggak. Cuma kan kita kan sebagai manusia kan merasa terganggu gitu ya. Ada hadirah sosok dia, kita mau bersih-bersih tapi ada dia kan kayak risih gitu. Bener gak sih? Iya. Wah gila sih, sampai mbak-mbak pembersih tempatnya aja digangguin gitu ya. Apalagi kita yang hari-hari di sana gitu ya kan. Gitu. Kebayang gitu kejadian demi kejadiannya tuh tiap hari tuh ada aja gitu ya kok. Nah, tapi itu bukan karena dia yang iseng, merekanya iseng juga ya. Gue nggak bisa simpulkan seperti itu. Karena mungkin orang gue juga yang bahasanya mungkin nggak tahu diri. Nggak tahu gitu diri ya. Jadi dia nggak menghargai adanya dia gitu kan ya. Balik lagi lah gitu kan, tergantung orangnya masing-masing. Terkadang tuh makhluk gitu tuh bisa mengganggu kita karena kitanya juga gitu yang kurang menghargai dia gitu ya kan. Nah gimana teman-teman, cerita kuntilanak merah kali ini cukup serem sih, karena gue baru denger pengalaman orang yang ditaksir sampai bahkan bisa jadi nggak bisa menikah gitu kan karena diikutin sama sosok kuntilanak merah itu. Tapi alhamdulillahnya cepat diobati, cepat dibersihin, jadi aman gitu ya kok. Jodoh juga cepet ya. Alhamdulillah.
Oke, kira-kira teman-teman ada gak pengalamannya yang sama dengan Kotore ditaksir dengan makhluk goib? Mungkin gak cuman kuntilanak ya, mungkin kalau yang cewek bisa juga. Gue pernah denger tuh kayak ditaksir sama gundurwo gitu kan. Nah kalau ada yang sama komen di bawah pengalamannya. Terus kalau misalnya kalian juga punya tempat horor atau cerita-cerita horor tentang apapun, boleh share ke kita, komen di kolom komentar di bawah ini. Nah kok punya akun sosmed gak kok? Ada. Bisa Instagram dikasih tahu. gue di MCHL Salvatore. Pakai V. MCHL, nah bisa Ya. di follow. Akun YouTube punya kok? YouTube ada Michael spasi Salvatore. Spasinya gak usah tulis, Michael Salvatore pakai V juga. Buat sobat bukan yang ada di rumah, gue cuma bisa bilang bahwa kita ini hidup berdampingan dengan hal-hal goib. Jadi kalau kalian mau percaya, mau nggak percaya itu urusan kalian gitu kan. Di sini gue cuma membantu si narasumber untuk meluapkan cerita-ceritanya. Gue cuma membantu untuk mendengar cerita-cerita horornya. Jadi kalau kalian mau percaya syukur, nggak percaya ya terserah kalian gitu ya kan kok. Kita juga punya Instagramnya di @bukan.entertainment. Di situ kalian bisa follow, bisa DM juga untuk berbagi pengalaman kalian, cerita-cerita horor kalian. Jika kalian juga suka dengan video-video horor di Bukan Entertainment, bisa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya biar kalian tahu semua notifikasi yang ada di Bukan Entertainment. Nah sampai di sini cerita kali ini. Gue Septi Anissa dan tim Bukan Entertainment Gua Tore. pamit.